Loh, emangnya Allah hanya bisa mengobati di Singapura? Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Aska Media dan kita masih ngobrol di sini aja. Hari ini kita masih didatangi oleh seorang tamu yang luar biasa, seorang herbalis, Mas Heru. Assalamualaikum Mas Heru, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semangat terus, segar terus. Alhamdulillah. Harus ya. Harus. Nah, Mas Heru ini adalah seorang herbalis yang mengobati pasien dengan menggunakan metode herbalis. Tetapi herbalis sendiri itu ada metodenya, ada tata caranya yang harus kita perhatikan. Di sini kita akan berbincang dengan Mas Heru bagaimana sebenarnya herbal itu, obat-obat herbal terutama, kita harus menyikapinya seperti apa dulu nih untuk obat-obat herbal. Gimana Mas? Kalau menurut Mas Heru sebagai seorang herbalis bahwa obat-obat herbal itu ya harus seperti apa kita menyikapinya, menanganinya? Ya, obat-obat herbal ya. Iya. Jadi obat-obat herbal itu memang yang paling penting itu benar-benar harus alami. Apalagi kalau kita bisa mendapatkan herbal yang dari pupuk organik segala macam, itu lebih top, lebih luar biasa. Tapi oke lah, kita nggak lihat itu. Kalaupun itu menemukan itu suatu anugerah ya. Tapi kalau enggak, ya kita bisa cari dengan herbal-herbal yang sudah ada. Herbal ini banyak gitu kan. Di kita, negara kita ini kaya dengan herbal. Iya, iya. Kita tuh punya, kita di kalangan muslim, kita muslim, kita itu pakai herbal ini prinsipnya dari hadis Nabi tentang lalat. Rasulullah bilang, kalau ada lalat dalam minumanmu, satu sayap masuk itu penyakitnya. Masukkan lagi satunya. Itu obatnya. Artinya obat dengan penyakit itu nggak jauh. Nggak akan jauh. Kalau Anda sakit di rumah, obat itu nggak jauh, ada di rumah. Ada sekitar kita Di juga. sekitar situ. Itu yang disitulah kita dituntut untuk berpikir. Dituntut untuk mendekat pada Allah supaya Allah memberikan jalan menemukan obat itu. Di sekitar rumah kita. Kita sakit di kantor tempat kerja kita awalnya. Ya di situ kan. Itu hadis lalat itu seperti itu. Dan itu sering saya terapkan apabila ada yang sakit, berdialog dengan saya, konsultasi, saya kadang-kadang kalau bisa saya ke rumah. Bukan apa-apa, saya pengen tahu. Anda sakitnya misalnya, dia sakitnya di rumah, ya udah saya ke rumah. Begitu di rumah, begitu dilihat, oh sakit ini, kita cari di sekitar situ ada obatnya. Jangan-jangan ada di dapur. Bumbu masak kek atau apa? Jangan-jangan cuma kecap. Kecap. Jangan-jangan cuma kecap gitu loh. Nah, sebelum jauh, kecap itu sebetulnya Ya itu kan mengandung kedelai. Ah. Kedelai. Tubuh itu butuh itu. Cuman memang tentu saja ada dosis. Iya, iya, iya. Itu yang harus kita pahami. Dan tidak berdiri sendiri. Kalaupun kecap tentu ada yang lainnya. Ada ininya gitu. Jadi ada sinergi herbal. Jadi misalnya menggunakan herbal ini, berarti kita harus pasangkan dengan herbal ini. Nah, itu juga harus pas gitu. Iya, Jadi iya, supaya terjadi sinergi dalam tubuh dan tubuh bisa menerima dengan baik. Betul, betul, betul. Nah, jadi itu sebenarnya prinsipnya seperti itu. Jadi jangan khawatir tentang obat, bahwa obat itu nggak jauh sebenarnya. Makanya kadang-kadang saya suka sedih melihat orang yang maaf bukan saya mengecilkan profesi atau segala macam. Ada orang nggak mampu sakit berat, datang ke dokter misalnya atau datang ke para medis, dikatakan bahwa penyakit Anda ini berat dan di sini tidak ada obatnya, tidak penerapinya belum ada yang sanggup karena tidak ada alatnya. Anda harus berobat ke Singapura misalnya, ya ke rumah sakit di Singapura misalnya, Yang lebih lengkap. Sementara orang ini nggak sanggup gitu. Loh, emangnya Allah hanya bisa mengobati di Singapura gitu? Iya, iya. Allah tidak bisa mengobati di tempat dia gitu. Allah tidak bisa mengobati orang yang nggak punya duit. Di mana keadilan Allah kalau begitu? Nah itu kadang-kadang bukan Allah tidak adil, tapi sikap kita yang salah. Sikap kita yang terkungkung bahwa ini harus di sana.
Bebaskan itu semua. Anda sakit di mana, cari obatnya. Anda awalnya sakit di mana, cari di situ. Kalau misalnya tempat itu jauh, misalnya dulu saya sakitnya di tempat jauh, lalu sekarang berada di sini, sulit mendapatkannya, cari yang kira-kira ada persamaannya di tempat itu, di tempat kita berada. Insya Allah bisa. Jangan khawatir tidak menggunakan peralatan yang mahal, peralatan yang lengkap, atau obat yang mahal. Jangan khawatir kalau tidak bisa menggunakan itu. Toh kesembuhan itu dari Allah, kata Allah sembuh-sembuh. Jadi bukan karena mahalnya obat, bukan karena lengkapnya alat, tapi kesungguhan kita berikhtiar, bertakarub, mendekat kepada Allah. Itu yang penting. Iya. Nah, kita sudah mencoba berikhtiar dengan memakan obat-obat herbal ya. Tapi sebetulnya sikap kita atau cara kita memakannya sendiri itu gimana, Mas? Nah, ini penting. Nah, gimana, ini banyak terjadi. Hmm. Sekarang ini lagi tren herbal. Saya sering melihat, saya bersyukur itu. Banyak orang sekarang sudah cenderung ke herbal. Ya, banyak sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat kita semua yang dia juga herbalis, mulai dilirik keberadaannya, diminta pendapatnya, diminta nasihatnya, diminta resepnya. Orang banyak beralih ke herbal. Ya. Mungkin dianggapnya murah atau segala macam, tapi paling tidak orang sudah beranjak ke sana. Tetapi ingat, banyak orang mengkonsumsi herbal, tetapi saking semangatnya dia ikuti tata caranya, dia cari herbalnya, tapi ternyata ujung-ujungnya tidak sembuh. Karena tidak sembuh, dia merasa ini herbal tidak ada artinya. Padahal herbal itu bukan berarti tidak ada artinya, itu herbal bagus, hanya mungkin karena sikap kita yang kurang tepat menyikapinya, sehingga si herbal itu tidak bekerja dengan maksimal di dalam tubuh kita. Nah, itu yang sering terjadi masalah. Jadi bukan karena herbalnya yang nggak bagus, bukan karena nasihat dari herbalisnya yang kurang bagus, tapi sikap kita menerima herbal, menyiapkan diri kita untuk menerima herbal itu yang tidak tepat. Itu juga penting, pengaruh dan sangat berpengaruh, Tubuh ini dipengaruhi betul oleh pikiran kita. Pikiran kita lemah, tubuh bisa menjadi lemah. Jadi itu yang penting. Iya. Nah, berarti memang harus sejalan ya antara tubuh harus laras. Dan teknis pengobatannya, obatnya itu sendiri. Nah, dari pengalaman Mas, mungkin ada contoh-contoh yang biar sahabat-sahabat tahu semua nih. Kenapa herbal itu bisa menjadi luar biasa? Dari pengolahannya, dari tata cara pemrosesannya. Ya. Apa ada pengelolaan khusus memang herbal itu? Ya, ini secara singkat saja karena untuk belajar ini perlu waktu untuk belajar. Tapi begini, ini hanya memberikan gambaran saja, bahwa ternyata ada caranya herbal itu ya. Yang paling penting tepat bahwa herbalnya ini, ya, ini sakit saya begini, ternyata herbalnya ini. Kalau bisa kita cari sendiri. Karena itu tadi ada di sekitar kita. Ada kan, di sekitar harusnya. kita. Apalagi kalau sakit tadi yang saya sebutkan tadi di rumah itu ada sebenarnya. Iya. Kalau misalnya ternyata herbalnya itu tumbuhan. Gimana? Bukan bumbu dapur misalnya. Iya. Tumbuhan. Daun misalnya. Maka carilah daunnya, kalau sudah ketemu daunnya, kita yakin itu daunnya. Petiklah pada saat ada bunganya. Pada saat ada bunganya. Dan pagi hari. Itu saat-saat di mana potensi kandungan herbalnya penuh. Oh. Itu lagi hormon di tumbuhannya lagi bagus. Kandungannya lagi tinggi-tingginya. Tinggi-tingginya, itu luar biasa, itu super. Petik. Itu akan berbeda bila memetiknya dengan tidak ada bunganya atau di waktu sore atau itu berbeda. Iya. Petiklah itu. Nah, kalau memang ada buahnya, cari yang dekat buah. Cari yang ada buahnya, misalnya tumbuhannya ada buahnya, cari yang dekat buah. Karena di tempat buah itu hormonnya besar. Contoh nih, tanaman apa tuh? Jambu.
Oh, jambu air, jambu Apapun jambunya, jambu. kalau kita butuh daun jambu, cari yang deket jambu, deket buahnya. dekat buahnya. Itu potensinya luar biasa, itu lebih luar biasa, itu super. Hmm. Jadi artinya kalaupun diolah, dibandingkan yang tidak dekat dengan buahnya, ini lebih hebat, lebih potensinya lebih besar. Iya, 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 iya. Nah ini contoh saja, karena Contoh, banyak iya. ilmu ini banyak harus betul. dibahas. Ini artinya bahwa herbal itu butuh ilmu. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Kalau itu nggak pas ya nggak pas. Wajar orang mengkonsumsi herbal, beberapa kali dia konsumsi tapi tidak ada reaksi. Mhm. Mungkin bukan apa-apa, mungkin cara ngolahnya saja yang tidak tepat sehingga lama. Karena lama sebetulnya itu walaupun mungkin tidak tepat cara metiknya, itu bisa menyembuhkan sebetulnya, bisa membuat kesembuhan, bisa mendatangkan kesembuhan, tetapi masalahnya bisa lama. Iya, Karena iya. potensinya mungkin berbeda dengan potensi yang dipetik pada saat super tadi. Betul, betul. Nah, begitu lama karena merasa ini nggak ada hasilnya, akhirnya ditinggalkan. Padahal kalau diteruskan, Mhm. akan ada kesembuhan itu. Iya, iya, iya. Ya kan? Nah, tapi kalau menggunakan yang lebih tepat, itu biasanya hasilnya pun cepat. Tapi sekali lagi, kesembuhan itu milik Allah. Kalau kita lama sembuhnya, ada rahasia di balik itu semua. Pasti ada sesuatu. Artinya gini, Allah masih, tuh dosamu masih ada, tolong kamu istighfar banyak-banyak. Iya. Oh, kamu tuh belum dekat sama aku. Karena kita mungkin lama ya, kamu tuh belum dekat sama aku, teruslah berdekat padaku. Itu sebenarnya Allah sedang berusaha memeluk gitu. Itu pun harus dipahami gitu. Artinya ikhtiarnya harus benar, caranya harus tepat, dan pemahaman kita terhadap sakit, kondisi sakit juga harus tepat. Allah itu tidak pernah menyengsarakan makhluknya, apalagi kalau makhluknya itu beriman padanya, tidak pernah menyengsarakan. Allah hanya nguji tentang keimanan.